Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saya cinta yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus sahibul hajat, sahibul bait, keluarga besar daripada Haji Abbas bin Haji Abdurrahman dan Haja Juhrah binti Muallim Damad. Saya cinta yang saya muliakan Kiai Haji Saleh, wabil khusus yang saya cinta yang saya muliakan akhuya Sayyid Al-Habib Ahmad Ibn Ali Segaf, beserta seluruh para tamu undangan majelis haul yang dimuliakan oleh Allah. Saudara-saudara, haul itu punya 3 makna. Yang pertama, haul artinya daya, yakni daya, kekuatan, la haula wala. Haul yang kedua maknanya sekeliling atau sekitar, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya atau sekitarnya. Haul yang ketiga maknanya 1 tahun. Setiap perputaran waktu 1 tahun itu namanya haul. Nah, adapun yang kita peringati pada malam hari ini adalah mengenang 1 tahun daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya haul itu untuk seorang mukmin. Tidak ada orang semasa hidupnya mabok sampai mati dalam keadaan mabok terus dibikin haul, tidak ada itu. Ada perempuan semasa hidupnya melacur sampai mati dalam keadaan melacur terus dibikin haul, tidak ada. Tidak bisa mengambil ibrah, tidak bisa mengambil hikmah, tidak bisa mengambil iktibar, tidak bisa mengambil intifa dari kisah hidupnya. Di Jakarta sangat banyak acara haul. Al-Imam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Idrus Luar Batang, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas, Al-Ki Haji Abdullah Syafi, Al-Muallim Syafi Hazami, Al-Muallim Fulan, Muallim Fulan, Muallim Fulan. Di Bogor Al-Habib Abdullah bin Muqsin Al-Attas, Keramat Empang. Di Jawa Tengah ada Hal Tegal, ada Hal Pekalongan. Jawa Timur ada Hal Habib Abu Bakar Muhammad Segaf Gresik, Hal Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, Hal Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil, Hal Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf Pasuruan, Hal Habib Hadi Al-Haddar Banyuwangi, dan masih banyak lagi acara-acara hal. Nah, di dalam acara hal dibacakan manakib, dibacakan sejarah hidup, dibacakan kisah hidup, teladan-teladan yang baik yang bisa diambil, yang dimana diceritakan bagaimana ilmunya, amalnya, ibadahnya, waraknya, khaufnya, khasyahnya, zuhudnya, ibadahnya, qanaahnya, akhlaknya, adabnya daripada sahibul hal, agar kita bisa mengambil iktibar, intifa, hikmah, mengambil pelajaran, mengambil manfaat, sehingga kita bisa menjadikan sahibul hal sebagai teladan kita, uswah kita, qudwah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, banyak orang yang bertanya, apa dalilnya hal? Apalagi ini banyak Wahabi di mana-mana. Wahabi biasanya kan begitu. Maulid bid'ah, hal bid'ah, tahlil bid'ah. Dikit-dikit nanya dalil, dikit-dikit nanya dalil. Di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin, itu kitab Fatawa Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Dalam kitab tersebut ada 1 hadis. Ini hadis derajatnya dhaif tetapi bisa dipakai dalam fadailul a'mal. Hadis dhaif bisa dipakai dalam fadailul a'mal, bisa dipakai dalam targhib dan tarhib. Hadis dhaif tidak boleh dipakai dalam ahkamus syar'iyyah dan aqaidud diniyah. Tetapi dalam fadailul a'mal, targhib dan tarhib, hadis dhaif bisa dipakai. Bahkan bagi kami para habaib, hadis dhaif bagi kami lebih sahih daripada makalah para ulama. Ada 1 hadis bunyinya seperti ini. Man warraha mu'mina, barang siapa yang membuat sejarah hidup orang yang beriman kepada Allah, faka'annama ahyahu, maka seakan-akan dia telah menghidupkan orang yang beriman tersebut. Contoh sejarahnya Nabi,
baik berupa kitab sirah, kitab tarikh, atau berupa gawafi. Gawafi yaitu syair-syair yang indah yang disusun menjadi kitab maulid. Para muarrikhin, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam Qurtubi, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Asakir, Al-Imam As-Suyuti, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau-beliau membuat tarikh Nabi, sirahnya Nabi seakan-akan telah menghidupkan Nabi Muhammad. Atau para ulama yang membuat tarikh Nabi dengan gawafi, dengan syair-syair yang indah yang disusun menjadi kitab maulid. Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai dengan maulid tibanya, Sayyid Ja'far Al-Barzanzi dengan maulid Barzanzinya, kemudian Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dengan maulid Simtud Dorarnya. Beliau-beliau yang membuat sejarah hidup Nabi seakan-akan telah menghidupkan Nabi Muhammad. Al-Habib Muhammad bin Zain bin Smith membuat kitab Ghayatul Qasdi wal Murad fi Manaqib Imamul Haddad. Beliau membuat manaqib, membuat sejarah hidup Abdullah bin Alwi Al-Haddad seakan-akan beliau telah menghidupkan Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kamu nanti kalau Haji Anas meninggal seumpama, ada yang bikin manaqibnya, oh Haji Anas ini playboy, Haji Anas begini, Haji Anas begini, Haji Anas begini, Haji Anas begini, istrinya satu, takut sama bini, begini. Nah, kamu yang bikin sejarah beliau seakan-akan telah menghidupkan beliau. Itu dalil daripada hal. Faman qara'a tarikhahu, dan barang siapa yang membaca sejarah hidup orang yang beriman, faka'annama zarahu, maka seakan-akan. Ahlan wa sahlan guru kita Sayyidul Walid Al-Habib Umar Ibn Abdurrahman Segaf. Bisa. Dapat dah ni. Silakan, amam tu. Snake langsung ke atas. Dalam. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, sehingga bisa membimbing kita semua menuju ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di mana tuh? Ada orang bikin manaqibnya Haji Anas, faka'annama ahyahu, maka seakan-akan orang itu telah menghidupkan orang yang beriman tersebut. Ya, ingat-ingat ini hadis. Man warrakha mu'mina faka'annama ahyahu, faman qara'a tarikhahu faka'annama zarahu, faqad istawjaba ridwanallah fi huzuril jannah. Barang siapa yang membuat sejarah hidup orang yang beriman kepada Allah, faka'annama ahyahu, maka seakan-akan dia telah menghidupkan orang yang beriman tersebut. Faman qara'a tarikhahu, dan barang siapa yang membaca sejarah hidup orang yang beriman kepada Allah, faka'annama zarahu, maka seakan-akan dia telah berkunjung kepada orang yang beriman tersebut. Loh, ngapain kita harus baca sejarah orang yang sudah meninggal? Ngapain kita harus mengenang orang yang sudah wafat? Ini orang sudah meninggal, ini orang sudah wafat. Ngapain dikenang-kenang? Ngapain diingat-ingat? Ngapain diceritakan? Al-Imam Abdullah ibn Mubarak gal, yahtajul insan ila ziyarati ma yubkihi, wa idza lam yajidhu fil ahya ittala ala suratihi fil amwat. Apa kata Imam Ibn Mubarak? Kita manusia, kita butuh untuk berkunjung kepada sosok yang bisa membuat kita menangis takut kepada Allah. Butuh berkunjung kepada sosok yang bisa meningkatkan ketaatan, kepatuhan, ketundukan kita kepada Allah. Wa idza lam yajidhu fil ahya, kalau tidak bisa menemukan sosok tersebut dari kalangan orang-orang yang masih hidup,
Tidak ada orang-orang masih hidup yang bisa meningkatkan ketaatanmu, kepatuhanmu, ketundukanmu, yang membuat dalam hatimu rasa takut kepada Allah, khawatir, tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah. Ittala ala suratihi fil amwat. Maka carilah, maka pelajarilah, maka ambillah dari kisah mereka orang-orang yang sudah wafat. Saudara-saudara, Al-Quran huwa nurul mubin wa dhikrul hakim wa siratul mustaqim. Itu Al-Quran berisi kisah para nabi dan para rasul yang telah wafat. Walaupun beliau-beliau hakikatnya hidup dalam kubur, beliau-beliau telah wafat menjadi pelajaran bagi Nabi Muhammad dan para sahabat yang ketika itu masih hidup, menjadi pelajaran bagi kita orang-orang yang hidup zaman sekarang, dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup di masa yang akan datang. Al-Quran berisi kisah para nabi dan para rasul yang telah wafat. Walaupun beliau-beliau hakikatnya hidup, saudara-saudara, tetapi menjadi pelajaran bagi kita orang-orang yang masih hidup. Adapun Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, dalam kitabnya beliau berkata, aqwamu ahya'in tamutul qulub bidzikrihim, aqwamu amwatin tahyal qulub bidzikrihim. Orang-orang yang masih hidup, kaum-kaum yang masih hidup, mereka masih berjalan di atas tanah, mereka masih bernyawa, mereka masih bernafas, tetapi mengenang mereka, menceritakan mereka bisa mematikan hati. Sedangkan kaum-kaum yang sudah wafat, mereka telah terkubur dalam tanah, tetapi mengenang mereka, menceritakan mereka bisa menghidupkan hati, saudara-saudara. Siapa mereka? Al-ulama wal auliya wal asfiya, yang dimana mengenang mereka, mengingat mereka bisa menghidupkan kita punya hati. Bahkan dalam hadis riwayat Al-Imam Ad-Dailami dalam kitab Musnadnya Al-Firdaus, qala Rasul dzikrul anbiya minal ibadah, dzikrus salihin minal kafarah. Mengingat orang-orang saleh, mengenang orang-orang saleh adalah kafarah, tebusan bagi dosa-dosa kita. Jadi tujuan diadakan hal, diceritakan manaqib, kisah hidup, yang dimana beliau-beliau para ulama, para aulia, para asfiya adalah orang-orang yang hidup selama-lamanya. Famal hayat illa li ahlil ilm. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan itu hanya miliknya orang-orang yang alim. Al-alim hayatuhu abada. Orang yang alim hidupnya abadi selama-lamanya. Jasad mereka hancur, saudara-saudara. A'yanuhum mafqudah wa amsaluhum fil qulubi mawjudah. Jasad mereka hancur, raga mereka binasa, tetapi teladan mereka, kebaikan mereka, ilmu mereka, amal mereka, akhlak mereka, adab mereka, wara' mereka, khaufnya mereka, khasyahnya mereka, syuhudnya mereka, ibadahnya mereka, qanaahnya mereka akan hidup selama-lamanya, menjadi pelajaran bagi kita orang-orang yang masih hidup. Itulah para ulama, itulah para aulia. Mereka hidup selama-lamanya. Satu contoh, ibunda Nabi Muhammad, Sayyidatuna Aminah, ketika beliau berada di Abwa, Al-Abwa yakni Al-Qarya bainal Makkah wal Madinah. Ketika beliau berada di Abwa, Abwa itu satu desa, satu kampung yang berada di antara Makkah dan Madinah. Sebelum beliau wafat, sebelum beliau meninggal dunia, beliau berkata, kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bad wa kullu kibarin yafna. Ana mayyitatun fa dzikri bak. Faqad taraktu khaira wa balagtu dhuhra. Apa kata beliau? Segala sesuatu yang hidup pasti akan mati. Segala sesuatu yang baru pasti akan usang. Semua orang tua hancur, orang tua mati, orang tua binasa. Ana mayyitatun, aku nantinya mati, aku nantinya jadi mayat. Fadzikri bak. Sedangkan mengenang aku akan abadi selama-lamanya. Mengenangku, aku walaupun mati nanti, walaupun aku jadi mayat, mengenangku akan abadi. Kenapa? Faqad taraktu khaira. Karena aku sungguh telah meninggalkan kebaikan. Wawalattu tuhra, sungguh aku telah melahirkan anak yang suci. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Nabi adalah kebaikan, Nabi adalah anak suci yang ditinggalkan oleh beliau. Sehingga setiap orang yang mengenang Nabi Muhammad tidak bisa dilepaskan daripada mengenang ibunda beliau, yaitu Sayyidatuna Aminah. Seperti itulah orang-orang saleh dan saleha, alim dan alimah, zahid dan zahidah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibur ratib, beliau wafat ratusan tahun yang lalu, tapi demi Allah tidak ada satupun orang di dunia ini yang dalam satu hari yang tidak pernah menyebut nama beliau.
Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wafat ratusan tahun yang lalu. Sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau hidup dalam Ratib Al-Haddadnya, Wirdul Latifnya, Nasihatul Diniyahnya, Risalatul Muawanahnya, Risalatul Mudakarahnya, Adab Sulukul Muridnya. Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas wafat ratusan tahun yang lalu. Sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau hidup dalam Ratib Al-Abbasnya. Syekh Abil Hasan Ali Asyadili, beliau wafat ribuan tahun yang lalu. Sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau hidup di dalam Hizbullah Hizbun Nasarnya, hidup dalam Mafakhirul Aliyahnya, hidup dalam Sirrul Jalil fi Khawasi Hasbunallah Ni'mal Wakilnya. Al-Imam Ghazali wafat ribuan tahun yang lalu. Sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau hidup dalam Ihya Ulumuddinnya, Mukasyafatul Qulubnya, Bidayatul Hidayahnya, Miyarul Ilmnya, dan kitab-kitab beliau yang lainnya. Itulah para ulama, para aulia yang dimana mereka akan selalu hidup selama-lamanya. Oleh karenanya saudara-saudara, walaupun mereka telah wafat, tetapi kisah mereka menjadi pelajaran bagi kita orang-orang yang masih hidup. Itulah tujuan diadakan hall, agar kita bisa mengambil ibrah, mengambil intifak, mengambil iktibar daripada kisah hidup sahibul hall. Adapun pada malam hari ini, dengan adanya acara hall ini juga menunjukkan bahwasanya anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum dan almarhumah adalah anak-anak yang saleh. Kenapa? Karena anak-anak ditinggalkan oleh almarhum dan almarhumah mengundang kita semua duduk di majelis dalam rangka acara hall, dibacakan yasin, ayat Quran, tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, salawat, yang dimana itu semua dihadiahkan untuk almarhum dan almarhumah di dalam kuburnya, yang dimana sabda Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalatha, sadaqatin jariyah, al-ilmu yantafa'u bih, waladun salih yad'u lah." Apabila manusia meninggal, apabila manusia wafat, terputus seluruh amalnya kecuali 3 pahala yang tidak akan pernah terputus, mengalir terus sampai datangnya hari kiamat. Apa yang pertama? Sedekah jariyah, mengeluarkan harta di jalan Allah untuk masjid, untuk musalla, untuk pondok pesantren. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, yakni para ulama yang mengamalkan ilmunya sampai bermanfaat, ilmunya terus mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Yang ketiga, anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Tetapi jangan pernah kalian berharap nanti saya kalau mati punya anak yang bakal kirimkan saya doa. Nanti kalau saya mati saya punya anak yang bakal kirimkan saya yasin. Nanti kalau saya mati saya bakal punya anak yang bikin acara hall buat saya. Jangan harap kalau kamu masih hidup tidak pernah didik anak-anak kamu dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad.